Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para driver yang masih aktif di jam segini, semoga diberi kelancaran ordernya. Tadi ada satu kejadian yang cukup membuat saya sedih, tapi memang itu sudah umum di dunia ojek online, di mana driver itu merasa sangat-sangat lelah hingga akhirnya dia tidur di atas motor atau tidur bersandar di motornya. Itu sudah jadi hal biasa. Yang tidak banyak masyarakat tahu, ojek online itu salah satu pekerjaan yang jam kerjanya paling ekstrim dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Demi untuk mendapatkan 200.000 atau 150.000 sampai 200.000 bersih untuk dibawa pulang, mereka bisa bekerja sampai 12 jam lebih, bahkan ada yang sampai 16 jam. Jadi kalau ada yang lihat postingan-postingan, oh ojol itu sehari bisa dapat 400 kotor ya, ojol itu sehari bisa dapat 500.000 kotornya. Ya mungkin dia memang bisa dapat begitu, saya juga pernah dapat seperti itu, tapi itu bukan di jam kerja yang normal. Sepengalaman saya pribadi, ketika saya mau menyentuh argo di angka 400.000, itu saya harus bekerja 16 jam bahkan sampai 18 jam. Tapi ada beberapa pengecualian di sini. Driver yang memang bekerja sangat banyak jam kerjanya, itu biasanya driver-driver yang ada di pinggiran kota Jakarta. Sementara untuk yang ada di pusat, driver-driver yang memang tinggalnya di daerah pusat dan tempat orderan, yaitu Jakarta Pusat, Barat, atau di daerah Jakarta Timur, mungkin mereka punya privilege yang lebih baik, jam kerja yang lebih sedikit dibandingkan driver-driver yang ada di area sekitar Jakarta. Tapi memang secara hitungan itu pun sudah bisa dipakai untuk membuktikan driver bahwa semelelahkan itu kerja driver. Oke, kita bikin satu simulasi supaya lebih jelas lagi. Rata-rata driver yang di daerah pinggiran itu mendapatkan order itu dengan jeda waktu sekitar 1 jam per satu order. Itu sudah dihitung lumayan baik, lumayan bagus. Dan ketika dia menunggu selama 1 jam, belum tentu dia dapat order yang argonya besar. Mungkin rata-rata order yang masuk itu order argo minimum yang 10.400. Nah, coba bayangkan dengan 8 jam dia kerja dan selalu mendapatkan argo minimum, berapa banyak jumlah uang yang bisa dia pegang? Tidak lebih dari 90.000. Sementara itu belum dipotong dengan bensin, makan, atau kopi yang suka kopi, atau rokok yang suka merokok. Itu belum dipotong, 90.000 itu masih kotor. Belum dipotong sama biaya operasional driver. Jadi dari situ aja sudah kelihatan. Ketika dia mau menyentuh angka 150.000 dengan jumlah orderan yang minimum, dia harus kerja sekitar 15 jam. Atau mungkin ketika sedang sedikit beruntung ya dia dapat argo yang lebih besar, 20.000 atau 30.000, ya itu mungkin, sangat mungkin. Tapi pada akhirnya waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan orderan jarak panjang
itu nggak ada bedanya dengan waktu tunggu dia mendapatkan argo minimum. Contoh, dia dapat argo 20.000. Berarti rata-rata kilometernya itu ada di 9 kilometer pengantaran. 9 kilometer di posisi lancar itu memakan waktu sekitar 20 menit. Dan dia butuh waktu 20 menit lagi untuk balik ke base camp-nya. Ini tergantung drivernya ya, tergantung driver. Dia lebih suka main di luar atau memang dia lebih suka main di base camp-nya sendiri. Tapi kita ambil asumsi dia tipikal driver yang selalu kembali ke base camp-nya dan mencari orderan lagi di situ. Itu nggak membantu sama sekali. Jadi ketika ada driver yang posting di media sosial bahwa penghasilannya sehari itu 400.000, 500.000, iya memang ada. Saya juga sering mengalami argo seperti itu. Tapi ini opini pribadi saya. Ketika udah mencapai argo 400.000 atau 500.000, waktu online atau waktu kerja yang saya butuhkan itu sekitar 12 jam sampai 16 jam per hari. Dan itu saya melakukannya dengan strategi saya berjalan dari area pinggir karena lokasi saya di Depok atau lebih tepatnya di Citayam. Saya harus berjalan sekitar 15 km atau 20 km untuk mencapai Jakarta. Baru saya bisa dapat orderan yang lumayan cepat. Mungkin cuma sekitar delay 15 menit atau 20 menit. Itu udah bisa dapat order lagi. Nah, ojek online itu salah satu pekerjaan yang memang tidak manusiawi. Jauh. Mereka nggak punya kesempatan untuk libur. Ketika mereka itu bermain di areanya sendiri, mereka cuma bisa dapat bawa pulang duit yang kecil. Bahkan banyak sekali driver yang demi bisa membawa pulang uang yang lebih banyak ke rumahnya, dia tidak makan seharian. Ini bukannya kita mau mengangkat cerita soal kesedihan driver atau bagaimana, tapi memang kenyataan dan faktanya seperti itu. Kalau dia makan, berarti jatah untuk keluarganya atau jatah untuk operasional rumah tangganya otomatis berkurang. Ya sesedih itulah. Makanya banyak driver yang tidur di jalan, udah jam 1 dia masih belum pulang, jam 12 masih belum pulang, jam 12 malam. Karena tubuhnya itu udah terlalu lelah. Sudah terlalu lelah untuk pulang. Sudah tidak sanggup untuk pulang. Makanya mereka memilih untuk saya tidur dulu di motor lah. Biar saya sudah merasa enakan, saya jalan. Dan itu banyak kejadiannya. Bahkan sampai ada beberapa yang meninggal karena kelelahan. Di BPS sendiri itu tidak ada datanya. Mungkin tidak dicatat. Dan data BPS juga saya ragu sih. Meragukan lah. Entah apapun yang dikeluarkan sama BPS itu saya ragu semua. Cuma ada beberapa survei yang memang mengeluarkan angka bahwa dua driver online itu meninggal di tiap harinya. Alasannya karena kelelahan. Saya pernah dengar ini, cuma saya kurang tahu sumbernya. Dan seandainya dilihat dengan kondisi lapangan yang ada, ya memang relate sekali. Para driver itu dalam satu hari mereka bisa menempuh jarak 150 km sampai 200 km. Itu bukan jarak yang ringan. Mungkin terlihatnya karena dia cuma berjalan 5 km sekali antar,
atau 7 kilometer sekali antar, ya mungkin kelihatannya kecil, tapi coba dikali ketika dia dapat 20 orderan dikali 5 kilometer, driver itu udah jalan 100 kilometer. Dan hebatnya itu dilakukan setiap hari. Bahkan ada beberapa driver yang nggak mau mengambil hari libur, Senin sampai Minggu dia tetap bekerja. Alasannya satu, besok dia harus makan keluarganya. Cuma itu aja alasannya. Oke, jadi untuk teman-teman driver yang siap berada di jalan dan teman-teman driver yang berjuang, kita sama-sama lelah, kita sama-sama capek untuk keluarga, tapi insya Allah hasilnya akan berkah dan semoga derajat kita bisa ditinggikan, tidak selalu berada di dalam kondisi yang seperti ini. Oke, terima kasih sahabat-sahabat, salam aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.